Pemirsa Metro TV Lampung, masih bersama Mbak Febrilia. Mbak, tadi Mbak bilang bahwa tabung ini dipinjam, gratis atau bayar. Kemudian, jangan dijawab dulu, Mbak sebagai penanggung jawab, apakah sampai dengan hari ini ada tabung yang rusak atau hilang karena tidak dikembalikan? Iya, untuk peminjaman tabung oksigen ini gratis, Bang. Kita tidak memungut biaya sepeser pun. Wow. Jadi masyarakat yang memang membutuhkan dipersilakan. Cuman kita berharap ya, karena pada saat kita pinjamkan itu kan tabung terisi oksigen. Jadi harapannya masyarakat pada saat mengembalikan juga mengisi kembali tabung tersebut sehingga bisa dipinjam kembali ke teman-teman yang lain. Karena memang kita ini nilai-nilai yang kita bangun ini keswadayaan dan solidaritas. Oke. Kemudian agar gerakan Pantau Covid Lampung ini tetap independen, kita juga membuka donasi. Donasi publik yang siapapun bisa berdonasi ke Pantau Covid Lampung. Oke. Kemudian dana yang terkumpul dari rekening Pantau Covid Lampung itu kita gunakan untuk pengisian oksigen pada saat ada yang mengembalikan kosong. Gitu kan, tetap kita isi kembali. Kemudian untuk operasional relawan, misalnya membeli pulsa ataupun juga mengantarkan tabung oksigen ke rumah bagi si peminjam gitu. Dan penggunaan dari dana tersebut juga kita laporkan. Transparan ya. Ya, transparan. Kita sampaikan kepada masyarakat gitu. Kemudian juga hingga saat ini alhamdulillah belum ada tabung yang rusak. Kemudian juga masyarakat nampaknya juga sangat menjaga ya. Oke. Karena mereka juga sadar bahwa ini adalah tabung pinjam dan mereka juga berharap setelah mereka pinjam bisa digunakan lagi untuk masyarakat yang membutuhkan lain. ya. Nah, tadi Mbak bilang soal donasi. Seberapa antusias masyarakat ataupun kalangan pengusaha yang ingin terlibat membantu dalam program Pantau Covid Lampung? Ya, kalau hingga saat ini sebetulnya yang bergerak ataupun berdonasi ke Pantau Covid itu lebih kepada masyarakat sipil ya. Oke. Kita belum memperoleh dukungan dari institusi maupun perusahaan karena kita juga menjaga independensi. Ya. Bagi siapapun yang ingin berdonasi atas nama pribadinya. Oh, tidak boleh ya, atas nama institusi. Atas nama pribadinya. CSR pun tidak bisa ya. Karena kita juga menjaga untuk itu supaya ini gerakan benar-benar pure dari gerakan masyarakat. Gitu, Bang. Apalagi partai politik tidak boleh. Nah, itu bisa. Kalau bisa atas nama pribadinya. Pribadinya. Jadi jangan sampai membawa partisan atau partai politik yang lain. Oh, kita tidak ingin ditunggangi ya, karena betul. ini benar-benar gerakan relawan ya. Independen yang kita independen ya. Solidaritas yang tumbuh dari gerakan masyarakat sipil. Nah, kondisi saat ini, Mbak, apakah kita masih mengalami kelangkaan atau kesulitan tabung oksigen, termasuk dengan isinya, atau seperti apa? Dan Mbak sampaikan tadi, apakah kita pada saat mengisi tabung oksigen itu di tempat-tempat itu harus berbayar atau seperti apa? Ya, kalau saat ini sebetulnya kalau dikatakan langka, mungkin faktanya masih langka ya. Karena dari data yang kita peroleh setiap hari peminjam itu masih ada. Masih terus ada, saja kan. terus. Mengajukan peminjaman kepada kita. Kemudian untuk pengisi depo-depo pengisian itu juga nggak setiap hari ada, Bang. Oh. Jadi kita pun mendapatkan oksigen itu dari depo-depo yang kita cari, gitu kan? Kita cari, ada tim yang coba untuk mencari depo di mana depo itu ada ketersediaan oksigennya. Nah, jadi kita sarankan juga bagi si peminjam untuk mengisi di depo tersebut. Gitu kan. Kemudian juga ada kawan-kawan yang menginformasikan bahwa ini ada bantuan pengisian oksigen misalnya dari Polda atau apa, kita diinformasikan juga ya kita tentunya isi di sana. Isi di sana ya. Nah ini jadi persoalan ya, kenapa kok hingga saat ini ternyata banyak sekali masyarakat yang belum memperoleh tabung. Bahkan ada keluhan juga, Bang. Ya. Mereka ingin sekali membeli
mengontak kita, boleh nggak kami membeli tabung oksigennya gitu kan. Nah, sedangkan kami tidak menjual tabung tersebut kan, karena tabung itu dipinjamkan. Kami sampaikan ke apotik mungkin masih sudah menyediakan. Ya. Nah, jawaban dari masyarakat, di apotik pun tabungnya kosong Susah dan ya. susah gitu. Wah, ini sebuah persoalan ya, dan tentunya pemerintah harus merespon ini secara cepat. Tapi kalau nanti tabung ini sudah mulai marak seperti masker, gerakan pantau COVID Lampung seperti apa? Ya, kami tetap kami berharap ya supaya kasus COVID-19 ini bisa turun. Masyarakat sudah tidak terpapar lagi. Nah, dengan itu ya kami akan mengurangi gitu kan. Oke. Mengurangi peminjaman tabung, dan kita akan alihkan ke kabupaten atau provinsi lain yang memang angka kejadiannya masih tinggi gitu kan. Oke. Nah, bahkan kawan-kawan Jakarta juga sampaikan kalau seandainya Lampung itu angkanya tinggi, mereka siap lagi untuk Mengirimkan kembali ya. mengirimkan kembali tabung oksigen ke Oke. Lampung. Gitu. Artinya barang pinjam pakai ini bisa tetap diputar-putar Benar, ke tetap daerah digerak. mana saja yang Betul, membutuhkan. di Oke, seluruh Mbak. Indonesia. Di segmen terakhir ini, mungkin ada hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Gerakan Pantau COVID Lampung kepada masyarakat Lampung khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya. Dan pemerintah tentunya. Dan pemerintah tentunya. Iya. Terima kasih Bang Eka. Jadi visi misi dari Pantau COVID Lampung ini adalah membangun solidaritas dari seluruh masyarakat sipil dan akademisi ya. Kemudian juga di situasi pandemi ini kami juga meminta kepada pihak eksekutif dan legislatif untuk menata kembali penanganan COVID-19 di Provinsi Lampung. Karena persoalan yang ada di Provinsi Lampung terkait COVID-19 itu bukan hanya kelangkaan oksigen, Bang. Terkait bagaimana masyarakat susah untuk mendapatkan vaksin, obat-obatan, vitamin, ini kan juga bukti bahwasanya persoalan penanganan COVID di Lampung ini belum maksimal gitu kan. Kemudian juga dampak yang timbul bukan hanya persoalan kesehatan, tapi dampak ekonomi masyarakat kecil itu yang perlu juga dipikirkan bersama. Nah, kami dari gerakan peminjaman tabung oksigen gratis untuk masyarakat dari Pantau COVID Lampung berupaya juga kan secara independen membantu membangun solidaritas bersama gitu supaya ya tetap bergerak untuk menyelesaikan persoalan COVID-19 ini. COVID-19 ini ya. Ya. Oke, baik pemirsa, dulu siapa saja bisa bebas menghirup oksigen gratis. Di masa pandemi COVID, tak sedikit masyarakat yang terpapar itu mengalami sesak nafas dan sulit untuk menghirup oksigen secara bebas. Oleh sebab itu pemirsa, kita untuk terus menjaga protokol kesehatan 5M, sehingga kita, keluarga kita, dan semua masyarakat ini bisa terhindar dari paparan virus COVID-19 dan bangsa ini bisa kembali pulih. Amin. Terima kasih Mbak Febrilia Terima kasih Bang. atas kesempatannya. Sama-sama. Kita akan jumpa lagi dalam program Coffee Talk yang akan datang. Terima kasih.